来い来い。脈がない。死んでます。Halo, bertemu dengan saya kembali. Kali ini kita akan bahas episode 13 dari Dawn Brothers. Di episode 13 ini akan berfokus pada identitas Taro dan Sonoi yang terkuak dan pertemanan mereka yang hancur. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan alur ceritanya. Diawali dengan 4 anggota Dawn Brothers yang sudah saling tahu identitas mereka. Mereka bertemu di kafe Kaito untuk diskusi tentang musuh mereka yaitu Naoto. Tetapi di sana ada Bibi yang mengeluh air kopinya panas dan mengenai tangannya. Ibu ini bernama Fusako, kita panggil saja Bibi Fusako. Melihat pelanggannya komplain, Haruka disuruh Kaito menemui Bibi Fusako untuk minta maaf. Tetapi Bibi Fusako malah menjadi-jadi. Karena hal ini, Kaito turun tangan untuk minta maaf, membuat Bibi Fusako menjadi tenang. Lalu Bibi Fusako meminta anggur merah bermerek Dom Perignon. Sebentar, saya tidak promosi ya, tetapi memang ada di filmnya. Entah apa yang dipikirkan saat membuat episode ini, padahal yang menonton Super Sentai adalah anak-anak, tetapi mereka mungkin tidak tahu tentang Dom Perignon. Setelah selesai dengan Bibi Fusako, mereka melanjutkan diskusi. Taro membahas kelemahan 3 anggota yang ada di sana. Haruka kurang fokus, Tsuyoshi kurang percaya diri, dan Shinichi terlalu arogan dan narsis. Mendengar itu mereka kurang suka dan meminta Taro untuk memuji mereka agar lebih bersemangat. Tetapi belum sampai memuji, dia sudah mokat lagi. Kenapa Taro tidak bisa memuji mereka? Itu karena tidak ada yang bisa dipuji dari mereka. Berpindah ke Sonoi. Dia mencoba melukis, karena para Naoto itu suka meniru kebiasaan manusia. Tetapi Sonoi tidak bisa. Tiba-tiba, para anggota Naoto dihubungi petinggi mereka lewat perantara hewan yang ada di dekat para anggota Naoto. Para dewan petinggi mengatakan informasi lewat perantara hewan, kalau identitas musuh mereka adalah salah satu klan Dawn. Dia adalah Don Momotaro. Jadi sebelum kekalahan klan Dawn, sepertinya Taro dikirim ke manusia untuk diasuh. Lalu Sonoi menceritakan kalau klan Dawn dulunya membuat kekacauan di dunia Naoto bernama Ideon. Yang dilakukan klan Dawn adalah membuat para Naoto hidup berdampingan dengan manusia. Karena hal itu Naoto tidak mau, kalian tahu sendiri, tingkatan Naoto lebih tinggi dari manusia. Karena hal itu Naoto tidak ingin berdampingan dengan manusia. Karena ulah klan Dawn, akhirnya mereka semua dieksekusi. Dan yang selamat ada Taro dan Jiro. Maaf spoiler jauh. Karena hal itu Naoto diperintahkan untuk menghabisi para klan Dawn. Berpindah di sebuah salon, Tsubasa di sana ketiduran dan memimpikannya dipotong rambutnya oleh Natsumi. Tetapi dia terbangun karena sudah selesai dan ditertawai Bibi Fusako. Tsubasa sempat marah tetapi dia langsung pergi setelah membayar. Setelah itu Miho malah datang ke salon itu karena dia bekerja di sana. Berpindah di mall, Bibi Fusako membuat kericuhan di sana untuk mendapatkan perhatian orang-orang. Dia mengambil semua barang diskon yang sudah diambil orang lain. Karena itu dia diusir dari mall dan Hitotsuki-nya sudah makin terlihat. Berpindah di jalan, seorang perempuan tasnya dijamret. Tapi ditangkap oleh Sonoi. Lalu Sonoi malah bertemu Taro dan mereka curhat lagi di atas gedung. Hal yang dibicarakan kurang lebih sama seperti biasanya, Sonoi yang tidak suka hasrat berlebih dan Taro yang tidak bisa bohong. Setelah itu Sonoi bertanya apakah kau memiliki musuh yang ingin kau kalahkan. Sonoi bertanya pada musuhnya sendiri. Tapi mereka masih belum tahu. Mereka lalu mengatakan kalau mereka punya dan harus dikalahkan. Setelah itu Taro membuat janji dengan Sonoi. Kalau sudah mengalahkan musuh kita, mari kita makan oden. Tapi bukan oden yang digoreng di anime sebelah. Setelah itu mereka berjanji dan pergi untuk melawan Hitotsuki yang berasal dari Bibi Fusako.
Karena identitas mereka belum ketahuan, maka mereka di sana langsung bertarung sampai adu tebasan. Yang akhirnya identitas mereka berdua terungkap. Karena hal ini, janji makan Oden yang mereka buat gagal. Untuk sementara mereka berdamai dulu setelah tahu identitas mereka. Tetapi Sonoi menanyakan satu hal kepada Taro yang tentu saja Taro jawab. Berpindah ketiga anggota yang ingin diakui Taro. Karena mereka tidak dihargai Taro, maka mereka bertiga sepakat untuk memboikot Taro dengan tidak ikut bertarung. Jadi mereka tidak ingin ikut bertarung agar Taro mengakui kalau mereka itu dibutuhkan. Setelah itu mereka tetap ke medan pertempuran untuk mengamati Taro. Kembali ke Taro, dia kembali melawan si Yudenki. Tetapi datang Sononi dan Sonoza mengganggu Taro. Tsubasa yang tiba ke sana kebingungan, karena tidak ada anggota lain selain mereka berdua. Taro lalu menjelaskan kalau mereka memboikot Taro. Karena melihat Taro terpojok, Shinichi tidak tega dan mereka bertiga membantu Taro. Dengan bantuan mereka, Sononi dan Sonoza dapat dipukul mundur. Setelah itu mereka langsung menjadi Robotaro dan melakukan finisher Robotaro San ke Shiyuden-ki. Tetapi ini belum selesai, karena Shiyuden-ki menjadi Shiyuden King. Memaksa mereka berlima bergabung menjadi Don Oni Taijin. Cara mengalahkan Shiyuden King terbilang mudah karena tidak memerlukan trik dan langsung dikalahkan dengan finisher Dobura Paradise, berhasil mengalahkan Shiyuden King. Kali ini juga tidak memperlihatkan Avatar Gear yang muncul. Tetapi seharusnya yang muncul Kyoryuger Avatar Gear. Bibi Fusako sudah kembali normal dan tiba-tiba saat Taro melemah, dia ditebas Sonoi membuat Taro mokat dan cerita berakhir. Tapi bohong. Saatnya sesi penjelasan. Jadi episode kali ini berfokus pada Taro yang tidak bisa memuji anggotanya. Mengakibatkan mereka bertiga memboikot Taro dengan tidak ikut membantu Taro dalam bertarung agar nantinya mereka bisa mendapatkan pujian dari Taro. Jadi nanti saat Taro sudah kewalahan, mereka akan datang menolong, meski Taro sendiri sudah tahu. Lalu kita ke Hitotsuki kali ini yaitu Shiyuden-ki yang tercipta oleh hasrat Bibi Fusako yang ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Hal ini disebabkan oleh keluarga Bibi Fusako yang sudah tidak harmonis. Jadi suami Bibi Fusako sudah meninggal dan anaknya pergi meninggalkan Bibi Fusako sendirian. Karena itu Bibi Fusako ingin mendapatkan perhatian orang lain. Untuk bentuk Shiyuden-ki sendiri masih memperlihatkan ciri khas Kyoryuger, yaitu pada rambut Shiyuden-ki yang memiliki baterai pada rambutnya. Kekuatan Shiyuden-ki adalah menghasilkan listrik untuk menyerang lawannya. Shiyuden-ki sendiri suka menari layaknya Kyoryuger yang selalu menari, tidak lupa dengan background Kyoryuger saat mau berubah tentunya. Hal ini agar dia diperhatikan sekelilingnya. Untuk Shiyuden-ki sendiri bentuknya mirip dengan Kisiryu King, kemungkinan memang semua Hitotsu King tipe Dino memakai satu bentuk yang sama, yang membedakan cuma warna kepala dan warna beberapa bagian. Untuk referensi Shiyuden King adalah mecha dari Kyoryuger yaitu Kyoryuzin. Untuk kekuatan Shiyuden King tidak jauh dari Hitotsu King normal lainnya. Sekarang ke Taro dan Sonoi. Mereka berdua membuat janji makan Oden setelah mengalahkan musuh mereka. Tetapi malah identitas mereka terbongkar dan janji mereka gagal. Jika kalian sadar, saat identitas mereka terkuak, mereka langsung dipindahkan ke atap gedung tempat mereka membuat janji. Kalau Taro pindah ke sana itu mungkin, karena memang di awalnya berubah di sana. Tetapi Sonoi bukannya langsung ke tempat kejadian. Menjadi plot twist. Karena janji mereka batal dan akhirnya tahu identitas masing-masing, maka Sonoi langsung menghabisi Taro. Jadi sebelum pergi, Taro ditanya oleh Sonoi, "Apa kelemahanmu?" Taro langsung menjawab kalau setelah menjadi Don Oni Taijin tubuh Taro akan melemah beberapa detik. Hal ini dikarenakan Taro harus menopang 4 anggota lainnya dalam menjadi Don Oni Taijin, membuat dirinya melemah sebentar. Dan kesempatan itu dipakai Sonoi untuk menghabisi Taro. Akhirnya Taro mati dan cerita Don Broter tamat.
Alasan Taro dibunuh Sonoi karena dia adalah klan Don. Jadi di dunia Naruto yang bernama Ideon pernah ada konflik antara Naruto dan klan Don. Klan Don membuat manusia dan Naruto hidup berdampingan. Karena hal itu para petinggi Naruto marah dan menghabisi para klan Don. Dikarenakan derajat para Naruto lebih tinggi dari para manusia. Karena itu klan Don sekarang telah punah. Tetapi ada dua anak yang selamat saat peristiwa itu, dia adalah Taro dan Jiro. Karena dia dikirim ke bumi sebelum semua klan Don dikudeta dan mereka berdua membaur dengan manusia. Tetapi klan Don memiliki keunikan masing-masing yang membuat mereka lebih kuat dari manusia. Seperti Taro yang selalu jujur dan tidak terkalahkan. Sementara Jiro. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk episode 13 ini. Semua hal ini bisa terjadi karena ulah Taro sendiri. Dari anggotanya yang memboikotnya dan kematiannya. Tapi bohong. Episode selanjutnya akan menjadi debut dari anggota ke-6 atau 7 kalau Kaito dihitung. Dia adalah Momotani Jiro, tapi di sini dia belum menjadi Don Doragoku. Kita akan diperlihatkan kisah dari Jiro dan para anggota yang mencari cara menghidupkan Taro kembali, serta akan ada Miho yang keserempet. Makin kesini makin seru saja Don Brothers, jadi jangan sampai ketinggalan video terbaru saya ya. Mungkin sekian video kali ini dan jika ada salah kata mohon maaf. Yang belum subscribe, segera subscribe dan agar tidak tertinggal video terbaru, kalian bisa nyalakan tombol loncengnya. Jika kalian suka konten seperti ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Kalau kalian punya teman yang suka tokusatsu, kalian bisa share video ini pada mereka, bisa perorangan atau grup. Akhir kata dari saya, dan see you next video. Adios.